Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang pada pelatihan Dampak Pengembangan Kepribadian dan Pengaruhnya pada Pembelajaran. Di video ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Alasan seorang guru perlu mengembangkan kepribadian dan kepribadian yang diperlukan oleh seorang guru. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, di video bagian pertama ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Berikut ini adalah 3 faktor yang membentuk kepribadian, yaitu pertama adalah genetik atau keturunan, yang kedua yaitu lingkungan, dan terakhir adalah pengalaman. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Pernahkah Anda mendengar pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Pepatah ini sering kali digunakan ketika kita melihat sifat, karakter, kepribadian seseorang yang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Nah, dengan kata lain, kepribadian terbentuk karena ada campur tangan faktor genetik atau keturunan. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan hereditas. Apa yang dimaksud dengan hereditas? Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Atau dengan kata lain, ini merupakan segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor hereditas yang memengaruhi kepribadian, misalnya watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan penyakit. Jadi, faktor pertama yang membentuk kepribadian adalah genetik atau keturunan. Kemudian, faktor apa lagi yang memengaruhi kepribadian? Selain faktor genetik atau keturunan, faktor lain yang memengaruhi kepribadian adalah lingkungan. Ketika seseorang tumbuh dan berkembang, tentunya ada interaksi langsung dengan lingkungan tempat ia berada. Nah, interaksi itulah yang memengaruhi kepribadian seseorang. Adanya interaksi dengan lingkungan seperti membuat seseorang memahami social desirability atau keinginan sosial, sehingga orang pun akan berubah menjadi lebih dewasa dan dapat menyesuaikan diri. Semakin dewasa seseorang, maka akan ada kecenderungan kepribadian yang penuh kehati-hatian dan kepribadian yang mudah sepakat atau setuju. Kepribadian ini semakin tampak, dan kepribadian neurotisisme semakin berkurang, yang kemudian akan membentuk kestabilan emosi seseorang. Kepribadian sangat berkaitan dengan pola penerimaan lingkungan sosial terhadap seseorang. Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola yang dianut oleh masyarakat di lingkungannya akan mengalami penerimaan yang baik. Tetapi sebaliknya, jika kepribadian seseorang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan pola yang dianut lingkungannya, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat. Interaksi yang terjadi di lingkungan juga menyebabkan perubahan peran, yang menyebabkan orang berusaha mencapai ekspektasi dari perannya. Sebagai contoh, transisi yang dialami oleh seorang perempuan, awalnya perannya hanya sebagai istri, kemudian menjadi seorang ibu saat anak pertamanya lahir. Ini dapat menyebabkan menurunnya sikap kehati-hatiannya, menjadi tidak mudah untuk setuju, dan di sisi lain, kenegatifan emosinya menjadi meningkat. Faktor selanjutnya yang membentuk kepribadian adalah pengalaman. Pendapat lain mengatakan bahwa seseorang akan cenderung memilih pengalaman yang sesuai dengan karakter awalnya, dan akibat pengalaman tersebut maka karakternya menjadi semakin kuat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert
cenderung memilih pekerjaan seperti sales atau tenaga penjual, dan pekerjaan ini akan semakin menguatkan kepribadian ekstrovertnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian. Pada video selanjutnya, kita akan belajar mengapa guru perlu mengembangkan kepribadian dan kepribadian apa saja yang diperlukan oleh seorang guru. Sampai jumpa dan salam luar biasa.